warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspin dengan NIM 4212218, Prodi PJKR kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari negara Korea Utara. Kondisi geografis negara Korea Utara. Korea Utara memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk pegunungan, dataran rendah, dan pesisir. Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, terutama di bagian tengah dan utara, dengan Gunung Baekdu sebagai titik tertinggi. Dataran rendah terletak di sepanjang pesisir barat dan timur. Sungai-sungai seperti Sungai Yalu dan Sungai Tumen membentuk perbatasan alami dengan Tiongkok di sebelah barat dan utara. Kondisi demografi negara Korea Utara. Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia di mana keadaan demografinya sangat sulit untuk diakses dikarenakan terbatasnya data-data dan informasi yang tersedia. Data historis terakhir yang direkam adalah rekaman oleh seorang peneliti dan ahli kependudukan asal Amerika Serikat, Nicholas Eberstadt dan Judith Bannister, pada tahun 1992. Berikut nilai kultural dari negara Korea Utara. Korea Utara memiliki budaya yang kental dengan unsur propaganda, kebutuhan terhadap rezim pemerintahan, seni, musik, dan literatur. Sering digunakan untuk mempromosikan ideologi yang mendukung kepemimpinan Kim. Beberapa untuk seni tradisional Korea seperti tarian dan musik tetap dipertahankan, tetapi sering dikemas dengan pesan politik. Baik, berikut adalah nilai sosial dari negara Korea Utara. Nilai sosial di Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi negara yang disebut Juche, yang dipopulerkan oleh Kim Sung, pendiri negara tersebut. Ideologi Juche menekankan kemandirian, nasionalisme, dan kepemimpinan kuat. Berikut adalah beberapa nilai sosial yang menonjol di Korea Utara. Yang pertama itu adalah kolektivisme. Masyarakat Korea Utara sangat kolektif dengan penekanan kuat pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang kedua adalah kesetiaan kepada pemimpin. Kesetiaan kepada pemimpin negara, terutama Kim Sung, Kim Jong, dan Kim Jong Un, merupakan nilai penting. Penghormatan dan pemujaan terhadap dinasti Kim sangat ditekankan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Berikut pendidikan di Korea Utara. Pendidikan di Korea Utara sangat terstruktur dan terpusat dengan tujuan utama untuk mendidik warga negara yang setia kepada ideologi negara dan pemimpinnya. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang perkembangan pendidikan di Korea Utara. Struktur yang pertama adalah struktur pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dimulai dari usia 5 atau 6 tahun dengan pendidikan prasekolah yang diikuti oleh sekolah dasar selama 4 tahun. Kedua adalah pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa yang berhasil dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas atau institusi teknis. Universitas terkemuka termasuk Universitas Kim Sung dan Universitas Teknologi Kim Chaek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikar dengan NIM A4212194. Saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu nasional dan global pada beberapa negara di dunia. Yang pertama, isu nasional di bidang ideologi dan politik pada negara Cina, yaitu isu Xinjiang. Yang pertama, penindasan Uighur. Pemerintah Cina telah dikecam karena pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, terutama terhadap etnis Uighur, sekelompok Muslim Turki. Laporan-laporan internasional dan bukti-bukti menunjukkan adanya penindasan, penahanan massal, pemaksaan kerja, sterilisasi paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap Uighur. Kemudian, penguatan kontrol otoritarian. Pemerintah Cina berdalih bahwa
Langkah-langkah keamanan di Xinjiang dimaksudkan untuk melawan ekstremisme dan terorisme. Namun, kritikus menganggap tindakan tersebut sebagai penguatan kontrol otoritarian dan asimilasi budaya terhadap kelompok minoritas. Kemudian isu yang kedua yaitu isu nasional sosial budaya di Korea Utara. Ketika membahas isu nasional di Korea Utara, perlu diingat bahwa informasi yang tersedia terbatas dan seringkali tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemerintahan yang tertutup di Korea Utara tidak memberikan akses terbuka kepada dunia luar, dan berita yang keluar dari negara tersebut harus diambil dengan hati-hati. Beberapa faktor yang memungkinkan berkontribusi pada isu-isu nasional di bidang sosial dan budaya di Korut melibatkan kebijakan pemerintah, pengaruh ideologi, judge, isolasi internasional, dan kurangnya kebebasan sipil. Beberapa penyebab yang mungkin termasuk: yang pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah Korea Utara yang dikelola secara otoriter oleh rezim Kim dapat memberlakukan kebijakan yang membatasi kebebasan individu, termasuk dalam hal budaya dan ekspresi sosial. Pengaruh besar dari pemerintahan dapat membatasi keberagaman budaya dan pandangan di dalam negara. Kemudian yang kedua, ideologi judge, yaitu yang dianut oleh rezim Korea untuk memainkan ekonomi nasional dan berkelanjutan diri. Ini dapat memimpin kepada isolasi dan resistensi terhadap pengaruh budaya asing yang dapat mengakibatkan kurangnya keberagaman budaya di dalam negeri. Kemudian yang terakhir, isolasi internasional. Kemudian yang ketiga, isu nasional dan global dalam bidang ekonomi di Hong Kong. Yang pertama, ketidakpastian global. Perubahan dalam ekonomi global seperti perang dagang, fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi ekonomi Hong Kong yang sangat tergantung pada perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, pandemi dan dampak ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Hong Kong. Penurunan wisata, penurunan perdagangan, dan ketidakpastian ekonomi menjadi isu utama. Kemudian yang ketiga, hub finansial global. Sebagai pusat keuangan global, Hong Kong dapat terpengaruh oleh perkembangan di pasar keuangan internasional. Kemudian yang terakhir, pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat memiliki dampak besar pada kota ini, terutama karena Hong Kong dapat menghadapi risiko banjir, kenaikan suhu, dan dampak lainnya pada infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang terakhir, isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan di Jepang. Yang pertama, isu pertahanan nasional. Yang pertama, ancaman dari Korea Utara. Jepang menghadapi ancaman dari program nuklir dan rudal Korea Utara. Upaya pengembangan senjata nuklir dan uji coba rudal oleh Korea Utara menciptakan ketegangan keamanan di wilayah tersebut. Kemudian kedua, isu Pulau Senkaku atau Diau. Sengketa atas kepemilikan Pulau Senkaku atau Diau antara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan dapat menimbulkan ketegangan dan meningkatkan risiko konflik di kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan strategis AS. Jepang bergantung pada sekutu strategisnya terutama Amerika Serikat untuk keamanan nasionalnya. Perubahan dalam kebijakan atau keterlibatan Amerika Serikat di Asia Pasifik dapat mempengaruhi dinamika keamanan di wilayah tersebut. Yang keempat, keamanan cyber dan ruang angkasa. Ancaman cyber semakin signifikan dan Jepang perlu mengatasi tantangan keamanan cyber untuk melindungi infrastrukturnya. Selain itu, perkembangan dalam teknologi antariksa dan ancaman keamanan di ruang angkasa juga menjadi isu penting. Kemudian yang terakhir, isu pertahanan global. 1. Kontribusi militer internasional. Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran militer internasionalnya. Isu ini bisa mencakup partisipasi dalam misi perdamaian PBB dan kerjasama dengan sekutu untuk keamanan global. Yang kedua, perlucutan senjata nuklir. Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi korban serangan nuklir memiliki posisi yang kuat dalam mendukung upaya perlucutan senjata nuklir global. Tantangan di sini melibatkan diplomasi untuk mendorong negara-negara lain agar mematuhinya. Kemudian yang ketiga, isu lingkungan dan bencana alam.
lingkungan dan bencana alam dapat menjadi isu keamanan global karena dapat mempengaruhi kestabilan regional, perubahan iklim dan bencana alam, dan keberlanjutan menjadi perhatian penting bagi Jepang dalam konteks keamanan global. Kemudian yang terakhir, keamanan energi. Jepang sangat bergantung pada impor energi yang pemenuhan kebutuhan ekonomi dan industri, mempertahankan jalur pemasok energi dan keamanan. Sumber daya menjadi isu penting dalam konteks pertahanan dan keamanan. Itulah hasil penjelasan atau pembahasan materi saya mengenai isu-isu nasional dan global dalam beberapa negara di dunia. Sekian dan terima kasih.